Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'du, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan nikmat dan karunia-Nya. Kesempatan ini kita berusaha kembali untuk mengambil pelajaran dalam kitab Tauhid. Masih pembahasan dalam bab ar-ruqa wa tamaim, ruqyah dan jimat-jimat. Masuk kepada hadis yang kedua yang disebutkan mu'allif rahimahullah ta'ala, sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah dan tamaim, jimat-jimat serta tiwalah, pelet-pelet adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kemudian ikhwati fillah, mu'allif menyebutkan penjelasan di bawahnya, at-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Nah, tamaim adalah sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak, tujuannya untuk menolak ain, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Tetapi jika yang digantungkan itu Al-Quran, maka sebagian salaf membolehkannya dan sebagiannya tidak membolehkannya, dan menjadikan termasuk sesuatu yang terlarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, ar-ruqa, ruqyah. Ruqyah adalah hiya tusammal azaim, disebut pula azaim atau jampe-jampe. Wa khassa minha dalil ma khala minasyirki, dan dikhususkan oleh dalil yang dibolehkan, yaitu yang terbebas dari kesyirikan. Faqad khassa fihi Rasulullah SAW minal aini wal hummah, dan Rasulullah pun membolehkan ruqyah ini karena sebab ain dan juga hummah, demam. Adapun tiwalah, yaitu pelet-pelet, beliau menyebutkan hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajul ila imra'atih, yaitu sesuatu yang dibuat, digantungkan dan dianggap oleh pemiliknya bisa menjadikan, menambah kecintaan seorang wanita kepada pasangannya, atau sebaliknya seorang suami kepada istrinya. Ini pelet-pelet. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW syirkun, termasuk kesyirikan yang wajib kita hindari. Bisa jadi sampai kepada syirik besar kalau menganggap perkara tersebut merupakan perkara yang mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hukum asalnya syirkun asghar, karena kebanyakannya penggunaan perkara tersebut hanya berkeyakinan bahwasanya perkara ini sebagai sebab yang bisa mendatangkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bisa kita simpulkan dalam poin ini. Pertama, ruqyah. Ruqyah bisa terbagi dua. Pertama, yang dibolehkan dan yang terlarang. Yang dibolehkan yaitu ma khala minasyirki, yang terbebas dari kesyirikan. Wal mamnu ma kana fihi syirkun. Adapun yang terlarang tentu yang mengandung kesyirikan. Hanya saja ikhwati fillah, beberapa persyaratan diungkapkan oleh para ulama terkait ruqyah tersebut. Yang disepakati persyaratan itu, yaitu persyaratan yang paling utama, yaitu tatkala ruqyah tersebut diambil dari Al-Quran dan juga sunnah dari doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, persyaratannya yufhamu maknahu, terpahami maknanya, tentu dengan bahasa Arab mungkin terpahami maknanya. Yang jelas bukan sesuatu yang tidak terpahami, karena dikhawatirkan itu merupakan bahasa jin yang mengandung kesyirikan, atau jampe-jampe yang tidak terpahami maknanya, maka itu tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh i'timad kepada ruqyah tersebut, dan kita meyakini itu hanya sebagai sebab semata. Itu diantaranya terkait dengan ruqyah. Kemudian ikhwati fillah, yang kedua at-tamaim. Tamaim terbagi dua. Ada qismun mamnu bil ijma,
Jenis pertama terlarang, disepakati oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, bahwasanya itu terlarang, yaitu kalau terbuat dari sesuatu selain Al-Quran, maka ini kesyirikan. Adapun yang kedua, qismun mukhtalafun fihi, sesuatu yang diikhtilafkan, yaitu jimat-jimat yang diikhtilafkan. Apa itu? Wa huwa makan minal Quran, yaitu tatkala jimat tersebut berasal dari Al-Quran. Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh. Walaupun yang rajih, yang kuat adalah yang menyebutkan tidak diperbolehkan sebagai bentuk sad dan lil dzari'ah, menutup pintu-pintu penyimpangan. Bisa jadi orang akan mengatakan kalau ini boleh, maka kenapa ini tidak boleh? Akhirnya membuka pintu membolehkan sesuatu yang lain. Juga menutup pintu jangan sampai terjadi penghinaan terhadap Al-Quran, penggunaan di luar fungsinya, karena fungsi utama Al-Quran dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Sehingga ini akan meremehkan, menghinakan Al-Quran, mempergunakannya di luar fungsinya. Ini diantara hal-hal yang menjadi alasan tidak bolehnya perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, tiwalah, pelet-pelet. Bisa jadi dua jenis, ada sorfu, yang memalingkan, menjadikan satu pasangan jadi benci yang asalnya saling mencintai, atau atfu yang menguatkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Bil ijma, disepakati bahwasanya pelet-pelet ini bagian dari sihir dan tidak boleh, dan termasuk perkara yang diharamkan. Demikian ikhwati fillah, semoga kita terjaga dari perkara-perkara demikian. Wallahu a'lam.